Bagaimana dengan Mbak Pur? Gini Kak, kalau saya sih masalahnya ya biasa, sama juga sama saudari Fadila. Masalahnya tetap ke orang tua, pastinya setiap anak pasti banyak masalah sama orang tua. Mungkin ada yang salah paham atau gimana, tapi saya sendiri nggak tahu ini masalah paham gimana. Dan saya tak kenapa buat ada jarak sama orang tua, dimana orang biasanya kan saya juga alumni pesantren, 6 tahun di pesantren. Selama 6 tahun itu kan kita banyak nampak teman kita yang dikunjungi sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mengunjungi anaknya kayak gitu kan, mau dipeluk bisa dipeluk, cium kaca pipi gitu kan, cium pipi gitu. Kadang ayahnya juga ngayomi anaknya, pasti mengurus anaknya gitu. Tapi kalau di keluarga saya sendiri nggak ada kayak gitu. Salahnya saya nggak tahu kemana, apakah saya yang terlalu dingin orang tua atau orang tua saya memang sifatnya dingin. Emang kalau dibilang kasih sayang ya orang tua sayang, apa yang saya minta dikabulin gitu, apapun itu. Tapi yang saya buat kenapa orang tua saya itu nggak apa gitu ya, pengen kadang rindu sama pelukan orang itu. Cuman kalau saya ngeluan, gengsi saya emang tinggi. Cuman gengsi saya itu tinggi bukan gengsi kayak orang-orang. Gengsinya itu kalau pakaian itu harus kayak gini, ada orang kayak gitu kan gengsi. Tapi saya itu gengsinya itu gengsi mengungkapkan perasaan saya gitu. Sebenarnya saya ingin gitu, cuman gengsi kayak gitu. Nanti pengen peluk, pengen dicium, sebenarnya pengen banget, kadang nangis gitu lihat orang. Kadang kita kan diajak, biasanya kalau di pesantren kita misalnya teman kita tuh dikunjungi, kita juga diajak gitu. Pas pamitan datang nanti dilihat orang itu pelukan, dicium, dielus-elus sama orang tuanya. Kenapa ya orang tua aku kayak gitu? Apa aku yang salah atau orang tua aku aja yang nggak bisa melakukan? Sekarang juga nggak tahu entah kenapa kayak gitu. Kayak ada pembatas antara saya sama orang tua saya. Terus kayak ulang tahun kan, kita lihat teman kita ulang tahun ayahnya dirayain, ayahnya welcome aja kayak gitu. Tapi ketika saya juga mau buat kayak gitu dan gengsi saya itu sudah saya keluarkan, udah saya sudah saya lawan gitu, jangan gengsi gitu. Mungkin ayah nanti kalau aku udah ucap ulang tahun, mungkin ayahku akan senang kayak gitu kan. Ya udah ditelepon lah orang tua kan, ya harinya ya ulang tahun kan kayak gitu. Jawabannya cuman bilang itu nelpon, iya baru nggak usah itu. Kalau cuma untuk ngomong itu ini nggak usah. Kan sakit nggak sih, sakit tertekan di situ. Seharusnya kan walaupun beliau tidak suka kayak itu, seharusnya ya terus menghargai. Saya mau kayak gitu, makanya saya berpikir mungkin ayah saya orangnya dingin kayak gitu. Dia sayang, cuma sayang dia itu nggak nampak. Dia gengsi tapi sayangnya saya rasa. Cuman gimana sih untuk saya itu keluar dari masalah saya ini? Sebenarnya rasa ingin tuh ada, pengen digenggam, tapi kayak nggak bisa. Kayak kita genggam air tapi jatuh gitu. Sebenarnya ada depan mata kita kayak gitu, cuma nggak bisa digenggam gitu. Kita pengen ungkapkan perasaan kita pengen orang juga tahu kok kita itu akrab, kok saya pengen gitu, cuman nggak bisa gitu. Itu sih masalah saya cuman Kak. Terima kasih, cukup menarik memang. Tapi nantilah kita sama-sama diskusikan. Bagaimana dengan kakak yang ini, jilbab hitam? Oke. Di sini permasalahan saya tentang tetangga saya sendiri. Begini, kalau misalnya gimana ya mau ngawalin ceritanya, nggak bisa. Begini, masalah saya sendiri tentang tetangga saya. Misalnya kalau misalnya tetangga saya kan ada butuh, kan orang itu selalu butuh sama kita tetangganya. Kalau misalnya ada butuh dipanggil, tapi kalau misalnya kita sendiri yang butuh, orang itu nggak ada begitu. Kadang kan orang itu gimana ya bilangnya, nggak tahu apa salahnya, orang itu diam, besoknya udah ngomong lagi, diam, nggak tahu entah apa masalah orang itu sama keluarga
keluarga kita sendiri. Kan kita sebagai tetangganya tanda tanya begitu, tentang masalahnya apa gitu. Baik, saya mengambil gambaran bahwa kalian bertetangga dekat. Giliran si tetangga ini ada masalah, keluarga kakak alhamdulillah selalu menolong. Tapi tidak ada feedback, tidak ada timbal balik. Misalnya keluarga dari kakak ada entah suatu acara atau entah misalnya membutuhkan lah dari keluarga yang ini, mereka ya nggak ada. Terus keluarga tetangga kakak ini sering mendiami tanpa masalah. Tapi kalau misalnya ada butuhnya lagi, ngomong lagi gitu. Iya. Kalau tetangga kakak itu kapan perlu pakai. Baik. Nanti saudara ya. Iya. Jadi bagaimana? Cuma itu saja kan masalahnya. Jadi saya di sini meminta pendapat dari teman-teman, dari abang dan juga kakak-kakak. Masalah yang harus kita selesaikan yang utama yang mana? Menurut Saudari Imani deh. ya saya juga tertarik dengan masalah Iya. beliau. Tapi nanti kita sama-sama menyelesaikan masalah dari abang, dari kakak sama dari tetangganya juga. Iya. Ya kan? Baik. Jadi sebenarnya ini saya duluan ya. Sebenarnya rasa rasa sayang terhadap orang tua itu nggak bisa memang ditutupi. Sebagaimanapun dinginnya, cueknya orang tua terhadap anaknya, pasti si anak nggak bisa membatasi kalau dia juga ingin seperti teman-temannya yang lain, seperti yang diceritakan yang lain. Tapi satu yang perlu kakak ingat, apapun yang dikatakan orang tua itu adalah benar. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dia mengatakan ada pertentangan antara anak perempuan dan ayahnya. Si anak mengatakan apabila si anak cemburu kepada kakaknya. Sebentar. Baik, menyambung yang tadi sampai permasalahan yang tadi untuk menyelesaikan antara konflik si ayah dan si anak dan si orang tua. Jadi Ustadz ini mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan si orang tua mengenai kasih sayang. Ya misalnya pun si ayah mengatakan 1 tambah 1 itu 3, 1 tambah 1 itu 3, kita sebagai anak mengiyakan saja, mengiyakan dalam artian nanti kita betuli kalau memang yang dikatakan si ayah itu salah. Baru bagaimana untuk agar rasa tadi Mbak Kak, rasa gengsi itu bisa kita hilangkan. Gengsi dalam artian yang bagaimana sekarang Mbak Kak? Tadi kan saya udah mengatakan sebenarnya gengsi yang sekarang ini dia gengsinya itu gengsi rasa kasih sayang. Kayak mana ya, saya sayang gitu, misalnya nih saya punya teman dia sayang ya, saya sebenarnya dia cuman nggak saya tunjukkan, nggak kayak orang yang harus ditunjukkan dulu, maksudnya nggak perlu sih kemana-mana harus sama dia, ini sama dia kayak gitu, enggak. Saya tuh gengsi sama perasaan saya, kayak bilangkan gini, mungkin pas dia ulang tahun banyak yang ngucapin. Biasanya kalau kita teman kita kita happy birthday kayak itu gini gitu, selamat ya gini, nggak bakalan saya ucapkan itu. Saya paling ilfil namanya udah ngungkapin kayak gitu. Janganlah ngungkapin happy birthday gitu, nanti kayak mana gitu, gengsi, rasanya ilfil, lebay kayak mana gitu. Sebaliknya juga sama diri saya juga kayak gitu, orang mengucapkan happy birthday sama saya nggak suka sama sekali, enggak. Tapi kalau orang udah bilang, makanya saya selalu tanggal lahir saya itu selalu saya sembunyikan gitu kan. Palingan nanti kan kalau misalnya nanti orang ngucapin saya gini, nanti kok temanku ngucapin, aku jawabnya apa ya kayak gitu. Ya aku jadi segen.
orang itu tapi udah buat tapi aku malu gitu, saya ada rasa malu ngumpul gitu, malu karena orang itu udah misalnya ngantarkan kue, nanti kayak mana ya respon aku gitu, aku harus kayak mana gitu, gara-gara itu aku menghindari gitu, karena itu dihindari gitu. Berarti masuk ke introvert ya kan? Karena kita menyembunyikan kayak Kalau kayak kakak lah, kakak kan menyembunyikan tanggal lahir kakak agar nanti pas dapat tanggal ulang tahunnya si kawan nggak perlulah mengucapkannya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak mengucapkan, maksudnya dia tahu dia nggak mengucapkan, saya nggak bakalan sakit hati Iya. gitu, malah itu saya bakal bagus dia mengucapin gitu. Dan saya pun nggak, nanti dia mengucapin aku nggak mau ya, aku terima kasih gitu. Nanti lu kayak malu kayak mana, nggak lucu sih, saya malu gitu, malu untuk aku bilang apa ya, salah nggak ya nanti saya Atau kakak merasa nggak enak kalau misalnya ya sebenarnya malu sih, lebih tepatnya malu untuk apa ya nanti respon saya itu nanti dia bilang kan jadi aku bilang apa ya, saya juga bingung, itu termasuk saya malu, gengsi, saya nggak tahu, pokoknya saya bakal berpikir kira bilang apa ya, mending nggak usah bilang, sampai saya nggak berpikir harus bilang apa, jadi buat beban saya kayak saya lebih mending dia nggak usah bilang daripada dia bilang terbebani sama saya bingung jadinya, dia udah baik kali gitu, berarti aku harus feedback dong. Itu sebenarnya banyak yang dari diri saya itu saya masih kayak mana, dibilangkan saya bilang saya diam, saya nggak diam kayak gitu, kayak sosialisasi, kayak ngomong, saya suka gitu, cuma ada tak beberapa itulah kok mengenai perasaan, kok namanya perasaan, saya memang menutupi itu. Tapi kalau misalnya gini kan kayak bicara, saya terbuka, enggak orangnya diam apa enggak, tapi kok masa perasaan memang ditutupi. sebetulnya ada yang salah itu memang kak, kalau misalnya ada itu memang sebagian perasaan itu harus diungkapkan karena kita kan tidak tahu apa tanggapan orang mengenai kita, kalau apalagi menyangkut dengan orang tua. Tidak salah kita mengucapkan apa yang membuat orang tua kita senang, karena salah satu kebahagiaan dari anak itu melihat orang tuanya senang. Kakak juga pasti ingin kan melihat orang tua kakak tersenyum, biarpun melalui hal-hal yang sepelenya memang nampak, tapi karena orang tua kita ingin kita melihat orang tua kita bahagia, tidak salah kita mengucapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka juga ikut bahagia. Saya pikirnya itu kadang kayak gini Pak, kayaknya sifat saya ini dominan ke ayah saya. Mungkin pas saya bilang happy birthday, dia cuma bilang kan ngapain kayak gini. Sebenarnya dia senang gitu mungkin. Emang sih mama juga bilang, kalau mama sih ayah itu kayak mana responnya itu biasa depan kita, rupanya di belakang kalau cerita sama mama gitu kan, tadi si Ima bilang kayak gini loh, suka gitu. Dia ngomongnya sama mama saya, nggak sama saya. Jadi saya itu kan nggak tahu kok dia senang. Saya kira tadi dia kecewa gitu, tadinya kecewa. Ternyata dia senang gitu. Sebenarnya agak dominan sama ayah karena ayah juga orangnya penutup, dingin sama namanya perasaan. Tapi sosialisasi ayah itu bagus. Gitu. Ayah orangnya nggak pendiam. Kebetulan ayah juga anak mahasiswa, anak organisasi, ketua organisasi, dan alumni terbaik. Jadi kok dibilang sosialisasi ya tetap bagus, cuman kok masalah perasaan itulah kenapa harus gengsinya itu tinggi kok untuk perasaan, untuk mengungkapkan kayaknya kayak gitu. Makanya orang terkadang mau dekat mau apa gitu, kita kan udah anak kuliah pasti banyak yang dekat sama kita, masalah cinta-cinta. Saya kalau misalnya dia masih berteman, ya udah welcome aja gitu. Tapi kalau udah maaf ya saudari, anaknya sepo-sepo jadi enak. jadi kalau masalah masalah cowok gitu, ada yang dekat ya biasa, kita anak mahasiswa pasti ada yang dekat dan yang ngajak kita apa gitu. Kalau dia teman ya udah, itu masih welcome sama saya gitu. Tapi kalau dia udah mengungkapkan perasaan, jangan harap saya bakal menjauh karena dia udah menginjak perasaan. Berarti udah ada yang mau dia ambil, itu kan istilahnya. Udah ada yang target dia yang harus dia dapatkan. Memang ada sebagian kayak gitu. Jadi menurut saya sih harus ada yang betul-betul memahami karakter kakak. Karena kan
ada sebagian memang dia lebih suka mengungkapkan segala sesuatu, sementara kakak kan Sampai dia lebih nggak tertutup Nah, diri sendiri. sementara kakak orang yang kalau bisa janganlah orang lain tahu masalah, utamanya masalah perasaan, ya kan kak? Iya. Jadi untuk kita kembali ke waktu karena kita berpatokan dengan waktu. Nanti di lain kesempatan kita sambung kembali mengenai permasalahan yang kakak hadapi. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan, atau mungkin cara penyampaian salah, menurut kalian ada yang salah mengenai Ada mengatasi. yang janggal. Penyampaian kakak tidak salah. Di sini saudari ini saya lihat egonya terlalu tinggi. Egonya terlalu tinggi, dan itu kalau ego kita sudah tinggi, itulah menimbulkan gengsi. Gengsi itu rasa malu, itulah yang menimbulkan. Dan di dalam keluarga dia, karena kasih sayang itu terlalu ditutupi, rasa kasih sayang orang tua dia pun ditutupi, jadi dia terbangun dari keluarga yang open, tidak peduli. Kalau menurut saya bukan tidak peduli, karena Iya, tapi tadi karena disampaikan juga kan. Rasa sayangnya tidak ditunjukkan. peduli, iya memang peduli, tapi karena Tertutup. dia tertutup, jadi kayak nggak ada loh rasa sosialisasi dalam rumah itu. Mau dia waktu bicara sama orang tua dia saja, waktu butuhnya aja, ya aku butuh ini, ma aku butuh ini, cuma begitu saja. Ya begitu kan, saudari? Oke, memang Itu satu. Kalau untuk saudari, egonya dikurangi, mendengarkan pendapat orang, menyaring, Melawan. jangan Artinya itu melawan itu namanya. iya, melawan, Kayak gitu. itu namanya melawan. Egonya diturunkanlah dulu, jangan langsung tinggi-tinggikan. Karena apa? Kita itu butuh orang, nggak bisa hidup sendiri. Tunggu dulu. Tadi Anda mengatakan, saudari Adila mengatakan saya tidak membutuhkan orang lain di sini. Saya membutuhkan orang lain. Ya, membutuhkan. Saya bersosialisasi. Bukannya saya itu menyendiri. Sendiri. Saya nggak peduli kamu loh. Gitu. Enggak, saya nggak kayak gitu. Memang, tapi dalam Enggak, saya peribaratkan kan dia yang dimasalahkan dia itu sebenarnya tentang apa? Penyampaian, ya kan? Penyampaian rasa sayang, Saya penyampaian rasa sayang kasih, itu sekarang peduli. masalah. Tunggu saudari Fadila, saya luruskan dulu. Gini. Saya luruskan dulu saudari Fadila. Saya ini mau memecahkan masalah gimana saya bisa keluar dari biar saya itu nggak gengsi. Biasanya itu mengungkapkan perasaan iya, saya. Lebih terbuka lagi dan kepada lebih- keluarga. lebih terbuka, Iya, dan lebih mendengarkan apa kata orang. Kalau seandainya Anda itu kan begini, Anda punya suatu teman gitu kan, teman yang berkatan, ya aku gini loh, aku pengen lo mengungkapkan perasaan sama orang, tapi kayak mana lah caranya gitu kan. Anda itu perlu sebetulnya sosialisasi, ada, memang betul kata kakak itu harus ada satu orang yang lebih mengerti Anda. Itulah dia. Kalau yang tadi saudari Fadila agak melenceng, itu kayak saudari bilang saya ego, saya itu kayak menyendiri. Saya tidak setuju Anda bilang saya kayak gitu. Padahal di latar belakang saya tidak begitu. Ya, maaf. Intinya Anda kurang dekat saja sama keluarga. Berarti kita itu di Mungkin sini. karena satu faktornya kan dari tamat SD langsung masuk konpes kan? Mungkin karena itu, karena memang Jadi merasa Ada jauh iya, begitu. iya merasa jauh. Jadi Kayak merasa diasingkan. Makanya jangan mau jadi pesantren. enggak, itu salah satu didikan yang bagus. Nah, Didikan yang itu bagus. masalah udah lewat. Menjada wajada. Udah Karena sekarang kan kakak juga udah kuliah, jadi udah tau lah masuk jurusan konseling juga. Jadi saya rasa kakak juga sudah tahu lah mengenai bagaimana karakter ibu, ayah, kalau misalnya ada adik, abang. Jadi sudah tahulah bagaimana Orang-orang di sekitar. orang-orang di sekitar mengungkapkan rasa sayang dan cintanya. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya nyaman, bahagia. Pasti semua orang tua menginginkan anak nyaman, cita-citanya tercapai, bahagia dunia akhirat. Menurut apa kemauannya. Tapi jalannya. ya, berbeda jalannya, berbeda cara penyampaian rasa sayangnya. Seperti ayah kakak tadi kan katanya
sama ibu dibilang si apa tadi mengucapkan ini ya, saya suka. Tapi di depan kita sendiri Iya tidak memang merasa ada itu suka. orang tua saya juga orang tua yang seperti itu Sama. tidak bisa mengungkapkan rasa sayang terhadap anak. Tapi kita tahu kalau orang tua itu sayang sama kita. Baik, bagaimana? Ada lagi? Oh, untuk abang ini, alah, saya rasa abang sebetulnya nggak Ganteng aja, Bang. bukan tidak percaya diri, ya kan? Karena dari tampang-tampangnya pedenya Selalu kelihatan pede. kan, Merasa dari berlebihan lagi dari pedenya. potongan rambut, dari mata, dari cara berjalan, dari cara duduk, dari cara menyampaikan tadi masalahnya. Saya rasa bagi ini bukan tipe orang yang tidak percaya diri. Merasa Cuma takut apa yang disampaikan tidak diterima orang lain, ya kan? Iya Pak. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu bisa dihilangkan dengan niatan dulu. Kita nggak usah lah memikirkan asumsi orang tentang apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan aja. Kita sampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima oh ya nggak apa-apa. Syukur ya. Mungkin itu saja. Dan untuk kakak ini mengenai tetangganya, Mungkin turun dari kita. tidak hanya tetangga sebetulnya, kita juga kadang memang seperti itu. Saya juga kadang seperti itu. Di saat teman saya butuh, Saya tidak ada. bukan saya ada, saya ada. Tapi di saat saya butuh teman saya, kadang dia yang tidak ada, mungkin karena beberapa alasan. Ada apa namanya istilahnya, mendadak gitu kan, di luar keinginan gitu. Tapi kalau yang jadi kalau kita bersosialisasi, bermasyarakat, yang menjadi saudara pertama kita itu adalah tetangga, ya kan? Tapi gimana kalau misalnya perilaku keluarga kita, tetangga kita seperti itu? Seperti tetangga kakak tadi. Bagaimana ya? Kalau menurut saya sih itu mungkin tetangga dari kakak ini ada satu yang membuat dia yang satu apa, entah itu perkataan ataupun perilaku dari tapi ini asumsi saya, yang dianggap mereka nggak disuka. Bukan masalahnya, tetangga kami bukan bermasalah sama kami aja, sama lingkungan itu. Kak, Oh, saya mau mungkin Kak, saya mau ngasih apa Solusi. dulu? Enggak. Tanggapan. Apa? Sanggahan. coba. Menyangka aja saya Kak. Menyangka waktu saya udah rapat ini Kak. Oh, Tadi kan kita udah janji Kak. Oh iya. Baik. Mungkin apa masalah orang ini kita lanjut aja Kak. Sebaiknya di forum selanjutnya. Oke. Baik. Karena waktunya sudah habis, sebetulnya menarik untuk dibahas semua masalahnya kan. Jadi masalah kakak yang tadi tentang tetangga kakak bisa kita selesaikan di forum berikutnya. Mungkin apabila ada penyampaian solusi ataupun perkataan saya yang sesuai dengan harapan kakak dan abang yang hadir di saya terlebih dahulu mengucapkan permohonan maaf karena tidak semua yang saya sampaikan itu mengandung apa, ada benarnya. Tolong disaring lah, istilahnya disaring lah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.